Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Apriliana, NPM 20130240027 dan rekan saya Anissa, NPM 20130240029 dari kelas A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekosistem padang lamun. Yang pertama ada pengertian, karakteristik, dan struktur komunitas lamun. Pengertian komunitas padang lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu atau monokotil yang mempunyai akar, rimpang, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Lamun senantiasa membentuk hamparan permadani di laut yang dapat terdiri dari satu spesies, banyak terdapat di daerah atau lebih dari satu spesies. Yang selanjutnya disebut padang lamun. Menurut Shepard et. 1996, ekosistem padang lamun merupakan ekosistem pesisir yang ditumbuhi oleh lamun sebagai vegetasi yang dominan serta mampu hidup secara permanen di bawah permukaan air laut. Ekosistem padang lamun merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat baik, yang penting bagi perairan wilayah pesisir. Secara taksonomi lamun termasuk dalam kelompok Angiospermae yang hidupnya terbatas di lingkungan laut yang umumnya hidup di perairan dangkal wilayah pesisir. Yang kedua ada karakteristik komunitas padang lamun. Yang pertama yaitu terdapat di perairan pantai yang landai, di dataran lumpur atau pasir. Yang kedua, terdapat pada batas terendah daerah pasang surut, dekat pohon bakau atau di daerah terumbu karang. Yang ketiga, mampu hidup sampai kedalaman 30 meter di perairan tenang dan terlindung. Yang keempat, yaitu sangat tergantung pada intensitas matahari yang masuk dalam perairan tersebut. Yang kelima, mampu melaksanakan proses metabolisme secara optimal jika seluruh tubuhnya terendam air. Dan yang keenam, yaitu mempunyai sistem perakaran yang berkembang dengan baik. Menurut Rangkuti 2017 halaman 267. Selanjutnya ada karakteristik vegetatif komunitas padang lamun. Yang pertama, akar. Akar pada beberapa spesies seperti Halophila dan Halodul memiliki karakteristik tipis seperti rambut, diameter kecil, sedangkan spesies Thalassodendron memiliki akar yang kuat dan berkayu dengan sel epidermal. Akar-akar halus yang tumbuh di bawah permukaan rizoma dan memiliki adaptasi khusus terhadap lingkungan perairan. Semua akar memiliki pusat stel yang dikelilingi oleh endodermis. Stel mengandung phloem dan xilem yang sangat tipis. Yang kedua ada rizoma dan batang. Struktur rizoma dan batang lamun memiliki variasi yang sangat tinggi tergantung dari susunan saluran di dalam stel. Rizoma bersama-sama dengan akar menancapkan tumbuhan ke dalam substrat. Rizoma seringkali terbenam di dalam substrat yang dapat meluas secara ekstensif dan memiliki peran yang utama pada reproduksi secara vegetatif. Pada Thalassodendron ciliatum yang memiliki rizoma berkayu yang memungkinkan spesies ini hidup pada habitat karang yang bervariasi di mana spesies lain tidak bisa hidup. Yang ketiga ada daun. Daun lamun terdiri dari dua bagian yang berbeda, yaitu ada pelepah dan daun. Pelepah daun menutupi rizoma yang baru tumbuh dan melindungi daun yang muda. Tetapi genus Halophila yang memiliki bentuk daun petiolat tidak memiliki pelepah. Anatomi yang khas dari daun lamun adalah ketiadaan stomata dan keberadaan kutikel yang tipis. Kutikel daun yang tipis tidak dapat menahan pergerakan ion dan difusi karbon sehingga daun dapat menyerap nutrien langsung dari air laut. Air laut merupakan sumber bikarbonat bagi tumbuh-tumbuhan.
untuk penggunaan karbon inorganik dalam proses fotosintesis. Selanjutnya ada struktur komunitas lamun. Sebagai suatu komunitas, lamun mempunyai dua tipe vegetasi, yaitu vegetasi monospesifik dan campuran. Vegetasi monospesifik adalah komunitas yang terdiri hanya satu spesies. Pada tipe vegetasi ini, lamun dapat tumbuh dengan lebat dan membentuk padang yang luas, atau dalam bentuk sporadis saja. Vegetasi campuran merupakan komunitas atau padang lamun yang terdiri dari beberapa spesies, bahkan hingga 8 spesies. Spesies lamun yang umumnya membentuk padang atau vegetasi monospesifik adalah Thalassia hemprithii, Enhalus, Acorodis, Halophila ovalis, Halophila univervis, Cynodontia cerulet, dan Thalassodendron ciliatum. Selanjutnya ada keanekaragaman spesies, habitat, dan adaptasi lamun. Jenis-jenis lamun. Yang pertama ada Thalassia hemprithii. Helai daun membujur sampai sedikit lebar dengan beberapa garis coklat. Ujung daun membulat, panjang 5-20 cm dengan lebar 4-10 mm. Bergaris pinggir seluruhnya, ujung daun tumpul. Selundang daun keras, panjang 3-7 cm, rimpang menjalar, diameter 3-5 mm, panjang antar ruas 4-7 mm, tumbuh di substrat pasir lumpur sampai pecahan karang dari daerah atas pasang tinggi sampai ke surut rendah. Kadang-kadang muncul di atas permukaan air. Menurut Sayusol 2016 halaman 9. Yang kedua ada Enhalus acoroides. Tanaman lurus, 2-5 daun muncul dari rimpang yang tebal dan kasar dengan beberapa akar-akar kuat. Daun seperti pita atau pita rambut, panjang 40-90 cm, lebar 1-5 cm. Rimpang merambat, kasar, tidak bercabang atau bercabang, diameter 1-3 cm. Dikelilingi oleh kulit luar yang tebal, akar panjang dan berbulu, panjang 5-15 cm, diameter 2-4 mm, tumbuh pada substrat pasir lumpur sampai pecahan karang. Menurut Faisal 2016 halaman 21. Yang ketiga ada Cymodocea rotundata. Tanaman ramping daun seperti garis lurus, panjang 6-15 cm, lebarnya 2-4 mm. Bentuk daun lurus sampai agak bulat, tidak menyempit sampai ujung daun. Ujung daun bulat dan selundang daun keras. Rimpang ramping berdiameter 1-2 mm, panjang antar ruas 1-4 cm. Lamun jenis ini tumbuh di pasir lumpuran atau pasir dengan pecahan karang di daerah pasang surut. Menurut Faisal 2016 halaman 13. Yang keempat ada Cymodea cerulata, yaitu ciri-cirinya daun lebih panjang, panjangnya 5-15 cm, lebarnya 4-10 mm dan lebih bulat, ujung daun bulat dengan sedikit gerigi. Selundang daun kokoh, rimpang gemuk berdiameter 2-3 mm, panjang antar ruas 2-5 mm dengan tunas tegak yang pendek, setiap ruas ada 2-4 daun. Tumbuh pada substrat pasir lumpuran atau pasir dengan pecahan karang pada daerah pasang surut. Menurut Faisal 2016 halaman 15. Yang kelima ada Halodule panifolia. Ciri-cirinya yaitu panjang daun 5-20 cm, lebar 0,8-1,5 mm, dan mempunyai sejumlah sel tanin kecil. Urat bagian tengah daun jelas, tetapi urat antara bagian tepi tidak jelas. Panjang selundang daun 1-4 cm.
Rimpang merambat berdiameter 1-1,5 mm dengan batang pendek pada setiap ruas. Pada bagian tengah daun terdapat celah berbentuk huruf V. Tumbuh pada substrat pasir lumpuran atau pasir dengan pecahan karang mulai pada pasang tertinggi ke daerah pasang tengah. Menurut Faisal 2016 halaman 23. Yang keenam ada Halodula uninervis. Ciri-cirinya yaitu daun kadang-kadang melengkung pada ujungnya dan sempit pada bagian pangkal. Panjang 5-15 cm, lebar 1-4 mm, dan mempunyai sel-sel tanin yang kecil. Urat atau tulang daun bagian tengah jelas. Ujung daun dengan 2 gigi bagian samping dan 1 gigi di tengah yang berakhir pada tulang daun. Rimpang menjalar berdiameter 1-2 mm, tumbuh di substrat pasir atau pasir dengan koral dari daerah pasang tinggi sampai pasang rendah. Menurut Faisal 2016 halaman 17. Jenis lamun yang ketujuh ada Halophila ovalis. Helai daun bulat telur dan bergaris. Panjangnya 1-2,5 cm dengan lebar 3-10 mm. Dengan tulang daun yang jelas dan 1-20 pasang daun yang sebelah menyebelah memotong urat daun. Panjang tangkai daun 1-4 cm. Rimpang menjalar dan bulat berdiameter 1-2 mm. Tumbuh di substrat lumpur, pasir lumpuran sampai pecahan karang, mulai dari atas pasang tinggi sampai di bawah surut rendah. Menurut Faisal 2016 halaman 11. Jenis lamun yang ke-8 ada Halophila spinulosa, yaitu bentuk daunnya bulat panjang menyerupai pisawali, memiliki 4-7 pasang daun. Daun dapat berpasangan sampai 22 pasang serta memiliki tangkai yang panjang menurut Faisal 2016 halaman 29. Jenis yang ke-9 yaitu ada Halophila decipiens. Bentuk daunnya bulat panjang dan menyerupai pisawali. Sama halnya dengan Halophila spinulosa dan Halophila minor. Pinggiran daun seperti gergaji, daun membujur seperti garis dengan panjang 50-200 mm. Lamun jenis ini tumbuh pada substrat berlumpur. Menurut Faisal 2016 halaman 31. Yang ke-10 yaitu ada Halophila minor. Lamun jenis ini serta helaian daunnya sangat mirip dengan Halophila ovalis tetapi lebih kecil. Panjangnya 0,7 sampai 1,4 cm dan jumlah urat daun juga lebih sedikit yaitu 3 sampai 8 pasang. Rimpang tipis dan mudah patah. Lamun jenis ini yaitu Halophila minor lebih sering dijumpai hidup berdampingan dengan vegetasi lamun yang tidak menutup penuh permukaan sedimen. Menurut Faisal 2016 halaman 25. Jenis lamun yang ke-11 ada Syringodium isotifolium. Tanaman dengan batang pendek, ada 1-3 daun, bulat pada setiap ruas, panjang 7-20 atau 30 cm dengan diameter 2-3 mm. Helai daunnya menyempit di bagian dasar. Nampak pembuluh tengah pada potongan melintang. Rintang bulat dan menjalar dengan cabang yang tidak teratur. Diameternya 2-3 mm. Tumbuh padat di substrat pasir atau pasir dengan pecahan karang di daerah bawah surut rendah bercampur dengan jenis lamun lain. Menurut Faisal 2016 halaman 19. Dan yang ke-12 ada Thalassodendron ciliatum. Rimpang menyerupai ruas-ruas dengan panjang 1,5 sampai 3,0 cm. Tegakan batang mencapai 10 sampai 65 cm. Daun-daunnya berbentuk seperti pita. Akar dan timbangnya sangat kuat sehingga sangat cocok untuk hidup pada berbagai tipe sedimen. Lamun jenis
Thalassodendron ciliatum dijumpai pada dasar perairan yang cekung dan berdekatan dengan daerah tubir terumbu karang menurut Faisal 2016 halaman 27. Selanjutnya ada habitat lamun. Lamun hidup dan terdapat pada daerah mid-intertidal sampai kedalaman 0,5 sampai 10 meter dan sangat berlimpah di daerah sublitoral. Habitat lamun dapat dilihat sebagai suatu komunitas. Dalam hal ini, suatu padang lamun merupakan kerangka struktur dengan tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan. Habitat lamun dapat juga dilihat sebagai suatu ekosistem. Dalam hal ini, hubungan hewan dan tumbuhan tadi dilihat sebagai suatu proses yang dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh interaktif dari faktor-faktor biologis, fisika, dan kimiawi. Menurut Tangke 2010 halaman 11. Habitat dalam hal ini status nutrien yang diperlukan sangat berpengaruh. Lamun pada umumnya dianggap sebagai kelompok tumbuhan yang homogen. Lamun terlihat mempunyai kaitan dengan habitat di mana banyak lamun atau thalassia adalah substrat dasar dengan pasir kasar. Jenis lamun N. halus Alcoroides dominan hidup pada substrat dasar berpasir dan pasir sedikit berlumpur, dan kadang-kadang terdapat pada dasar yang terdiri atas campuran pecahan karang yang telah mati. Selanjutnya, adaptasi lamun. Yang pertama, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, sistem perakaran lamun yang seperti jangkar sehingga dapat tertancap kuat pada substratnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup dengan cara melakukan fisiologis dalam tubuhnya. Contohnya, tudung akar lamun yang dapat menyerap nutrien dan melakukan fiksasi nitrogen. Yang ketiga, ada adaptasi kultural, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan sekitar. Contohnya, lamun mengambil unsur hara terlarut melalui akar dan daun dengan mekanisme tergantung pada jenis unsur hara dan konsentrasinya. Selanjutnya yaitu cara adaptasi dan interaksi biota ekosistem padang lamun. Biota ekosistem padang lamun yang pertama ada Annelida. Filum Annelida atau biasa dinamakan cacing beruas memiliki jumlah spesies yang sangat tinggi, yaitu sekitar 75.000 spesies. Filum Annelida terbagi menjadi 3 kelas, yaitu ada kelas Oligochaeta, kelompok cacing tanah, ada kelompok lintah, dan kelompok cacing laut. Oligochaeta sebagai pemakan endapan dilakukan dengan cara menjulurkan saringnya untuk menyerap partikel organik dan partikel mineral yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Yang kedua ada Crustacea, yaitu kelomang merupakan krustase anomura yang mudah dikenali karena selalu hidup di dalam cangkang moluska, patahan kayu, bambu atau spons untuk melindungi tubuhnya yang lunak dan memanjang. Apabila binatang ini bertambah besar, maka kumang tersebut akan mencari cangkang moluska atau tempat berlindung lain yang lebih besar. Kelomang merupakan binatang karnivor, pemakan segala atau pemakan detritus, tergantung dari jenisnya. Binatang ini sangat umum dijumpai di perairan ataupun darat, menurut Listio 2005. Yang ketiga ada Gastropoda. Kelas Gastropoda, gaster yang artinya perut dan podos artinya kaki, adalah hewan yang bertubuh lunak dan berjalan dengan perut sebagai kakinya, seperti siput air, keong, dan siput laut. Yang sebagian hidup di perairan laut, perairan tawar, dan daratan. Kebanyakan cangkang berbentuk kerucut dan ada juga yang berbentuk pipih. Namun, ada pula gastropoda yang tidak memiliki cangkang sehingga sering disebut siput telanjang. Yang keempat ada Echinodermata, yaitu hewan yang memiliki duri di kulitnya. Jumlahnya tidak banyak di lautan. Pada dasarnya, filum ini memiliki 6.000 spesies, ditemukan sebelum periode Kambrium. Meskipun beberapa jenis mati, beberapa waktu silam, fosil Echinodermata membantu hubungan dari 5 kelas dari Echinodermata dapat bertahan.
Yang kelima ada ikan. Padang lamun memiliki berbagai peranan dalam kehidupan ikan, di mana padang lamun dapat dijadikan daerah asuhan sebagai tempat mencari makan dan daerah untuk mencari perlindungan. Untuk spesies lamunnya sendiri dapat merupakan makanan langsung bagi ikan, menurut Bengen 2001. Menurut Hutomo 1985, peranan lamun adalah sebagai daerah asuhan, di mana sebagian besar ikan penghuni padang lamun adalah ikan-ikan juvenil apabila telah dewasa akan menghabiskan hidupnya pada tempat lain. Berikut ini adalah beberapa jenis ikan di padang lamun, yaitu yang pertama ada jackfish, ikan kue, bobara, sulut. Karakteristik ikan ini badan pipih, punggung lebih cembung dibanding perut, khas untuk genus Starans. Terdapat skut pada ekor sebagai perpanjangan dari gurat sisi, sirip punggung kedua dan sirip dubur memanjang sampai ekor. Dua duri keras di depan sirip dubur, umum untuk famili Carangidae, dan noda hitam pada tutup insang, khusus untuk spesies Chanat papuenis, noda tersebut berwarna putih. Yang kedua ada triggerfish, ikan tato, sulut, orange lid triggerfish, Ballistapus undulatus. Ciri-ciri ikan jenis ini yaitu memiliki panjang maksimal 30 cm, badan hijau gelap kecoklatan dengan garis orange diagonal di badan, dan muka memiliki spot hitam di pangkal ekor. Habitat ikan ini di daerah kaya karang di laguna dan terumbu karang. Jenis yang teritorial biasa meletakkan telur dalam lubang di daerah pasir atau rabel di daerah karang. Yang ketiga, chopfish, ikan tampal bor atau sulut. Ciri-ciri ikan ini memiliki panjang maksimal 75 cm, badan abu-abu, keperakan kadang, ada juga yang kuning dan putih albino. Garis yang terbentuk antara sirip ekor dan sirip anal lebih tegak dibandingkan Cavagiensis. Habitat di daerah terbuka, di lereng Karango dan kadang di daerah dangkal dan kadang berbatu. Kedalamannya 1-25 meter. Yang keempat ada ikan biji nangka. Karakteristik badan ikan ini memanjang dan tertutup sisik sampai kepala, kecuali moncong sebelah depan. Mulut kecil dengan gigi yang lemah. Ciri khusus ikan ini adalah terdapat sepasang sungut pada rahang bawah dan garis mengucur berwarna kuning pada sisi badan. Yang kelima ada Latrinus species. Ikan lencam adalah ikan laut yang termasuk dalam famili Latrinidae yang dikenal dengan sebutan ikan emperor. Ikan ini merupakan kelompok ikan target nelayan yang dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Nama lain ikan ini di berbagai daerah Indonesia adalah ikan aswal, aswan, gotila, gopo, katambalencam, matahari, ramin, dan sikuda. Selanjutnya yang keenam ada mikroorganisme. Myers dan Hopper 1967 melaporkan bahwa Lindra thaliaceae dan beberapa jamur berkembang pada daun mati, Thalassia testudinum. Beberapa jenis nematoda memakan jamur dan populasi nematoda meningkat bersama dengan perkembangan jamur. Mekanisme penguraian detritus oleh Gammaridae dan udang memberikan kontribusi positif untuk mikroba dekomposer. Fensel 1970 melaporkan bahwa mekanisme penguraian detritus oleh grazing macroinvertebrata akan meningkatkan persediaan makanan untuk makrofauna. Selanjutnya, adaptasi ekosistem padang lamun. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, sistem perakaran lamun yang seperti jangkar sehingga dapat tertancap kuat pada substratnya, lalu batangnya terbenam ke dalam
ke dalam substrat. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup dengan cara melakukan fisiologis dalam tubuhnya. Contohnya tudung akar lamun yang dapat menyerap nutrien dan melakukan fiksasi nitrogen. Dalam adaptasi lamun yang paling penting adalah cara reproduksinya, yaitu hidropilus, cara penyerbukan dengan media air atau polinasi di dalam air. Selanjutnya yaitu ada adaptasi kultural. Adaptasi kultural adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan sekitar. Contoh adaptasi kultural lamun adalah mengambil unsur hara terlarut melalui akar dan daun dengan mekanisme tergantung pada jenis unsur hara dan konsentrasinya. Jika konsentrasi unsur hara pada kolam air tinggi, maka pengambilan melalui daun mungkin lebih dominan. Sebaliknya, apabila nilai di kolam air lebih rendah, pengambilan unsur hara akan lebih banyak dilakukan melalui akar. Menurut Tangke 2010 halaman 12. Interaksi biota padang lamun. Interaksi gastropoda pada ekosistem lamun. Moluska adalah salah satu kelompok makroinvertebrata yang paling banyak diketahui berasosiasi dengan lamun di Indonesia. Dan mungkin yang paling banyak dieksploitasi. Telah didemonstrasikan bahwa 20% sampai 60% biomasa epifit pada padang lamun dimanfaatkan oleh komunitas epifauna yang didominasi oleh gastropoda. Komunitas gastropoda merupakan komponen yang penting dalam rantai makanan di padang lamun, di mana gastropoda merupakan hewan dasar pemakan detritus dan serasah dari daun lamun yang jatuh dan mensirkulasi zat-zat tersuspensi. Selanjutnya ada interaksi dugong pada ekosistem lamun. Pada lamun merupakan habitat bagi beberapa organisme laut. Hewan yang hidup pada padang lamun ada berbagai penghuni. Ada pula yang bersifat sebagai pengunjung. Hewan yang datang sebagai pengunjung biasanya untuk memijah atau mengasuh anaknya seperti ikan. Selain itu, ada pula hewan yang datang mencari makan seperti sapi laut dan penyu. Dan ada Thalassia hemprithei. Duyung lebih banyak aktif di malam hari, terutama untuk mencari makanan berupa berbagai tumbuhan laut seperti rumput laut, lamun, dan akar-akar tanaman lainnya. Selanjutnya ada interaksi teripang pada ekosistem lamun. Hewan Echinodermata adalah komponen komunitas bentik di lautan. Salah satu kelasnya yaitu ada timun laut atau teripang. Seperti hewan Echinodermata lainnya, teripang juga sering mencari makanan di padang lamun. Teripang cenderung memakan organisme mikroskopis di sekitar padang lamun. Teripang bergerak dengan kaki tabung atau podia, yaitu bagian dari sistem saluran air ambulakra yang bekerja secara hidrolik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem padang lamun. Yang pertama, ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap ekosistem lamun. Suhu juga menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan distribusi lamun. Perubahan suhu mempengaruhi metabolisme, penyerapan unsur hara, dan kelangsungan hidup lamun. Pada kisaran suhu 25-30 derajat Celcius, fotosintesis bersih pada lamun akan meningkat dengan meningkatnya suhu rata-rata untuk pertumbuhan lamun berkisar antara 24-27 derajat Celcius. Menurut Wirawan 2014 halaman 13-14. Yang kedua ada salinitas. Kisaran salinitas yang dapat ditolerir tumbuhan lamun adalah 10-40 dan nilai optimumnya adalah 359. Penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan lamun untuk melakukan fotosintesis. Salinitas juga berpengaruh terhadap biomasa, produktivitas, kerapatan, daun lebar, dan kecepatan
pulih. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya ekosistem Padang Lamun adalah meningkatnya salinitas. Menurut Wirawan 2014 halaman 14. Yang ketiga ada pasang surut. Pasang surut pada umumnya dikaitkan dengan proses naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang ditimbulkan oleh adanya daya tarik benda-benda angkasa terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi. Pengaruh gaya tarik tersebut terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. Kedalaman yang baik untuk melakukan transplantasi lamun berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter pada saat surut terendah menurut Wirawan 2014 halaman 14. Yang keempat ada gelombang. Gelombang sangat berpengaruh bagi komunitas lamun yang tumbuh di daerah perairan yang dangkal. Pada saat musim gelombang atau ombak yang besar, kebanyakan daun lamun akan gugur, terlepas dari batang atau rizomnya. Gelombang akan selalu menimbulkan sebuah ayunan pada air dan tidak berhenti bergerak pada lapisan permukaan air laut. Sifat-sifat gelombang dipengaruhi oleh 3 bentuk angin, yaitu yang pertama ada kecepatan angin, yang kedua ada waktu di mana angin sedang bertiup, dan yang ketiga ada jarak antara rintangan di mana angin sedang bertiup. Yang kelima ada arus. Arus merupakan gerakan massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin yang mengalami perbedaan densitas air laut atau disebabkan oleh gerakan bergelombang panjang. Arus lebih efektif sebagai media penyebaran dan pengenceran polutan yang masuk ke lingkungan laut. Produktivitas padang lamun juga dipengaruhi oleh kecepatan arus di perairan. Menurut Wirawan 2014 halaman 15 sampai 16. Selanjutnya yang keenam ada Total Suspended Solid atau TSS. Salah satu parameter yang menentukan kualitas air adalah Total Suspended Solid. Pengukuran TSS didasarkan pada berat kering partikel yang terperangkap oleh filter yang umumnya memiliki ukuran pori-pori tertentu. Kandungan TSS mempunyai hubungan erat dengan kecerahan perairan. Hal ini terjadi karena keberadaan padatan tersuspensi akan menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke perairan, sehingga TSS dan kecerahan menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Menurut Wirawan 2014 halaman 16. Yang ketujuh ada nitrat, yaitu bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien bagi tumbuhan lamun. Untuk mengelompokkan tingkat kesuburan perairan dapat digunakan nitrat. Perairan oligotrofik memiliki kadar nitrat antara 0 sampai 5 mg per liter. Perairan mesotrofik memiliki kadar nitrat 1 sampai 5 mg per liter dan perairan eutrofik memiliki kadar nitrat yang berkisar 5 sampai 50 mg per liter. Rizoma dan akar lamun yang mati akan menambah kandungan nitrat dalam sedimen. Menurut Wirawan 2014 halaman 16 sampai 17. Yang kedelapan ada fosfat, yaitu salah satu unsur esensial bagi metabolisme dan pembentukan protein. Fosfat yang diserap oleh jasad hidup nabati perairan adalah fosfat yang dalam bentuk ortofosfat yang larut dalam air. Senyawa fosfat organik yang terkandung dalam air laut umumnya berbentuk ion asam fosfat H3PO4, kira-kira 10% dari fosfat anorganik. Terdapat ion PO4-3- dan sebagian besar dalam bentuk HPO42. Menurut Wirawan 2014 halaman 17. Selanjutnya yaitu ada metode monitoring lamun. Yang pertama ada luasan lamun. Ekosistem lamun bersifat dinamis. Kondisinya tidak selalu sama setiap saat. Luasan lamun Indonesia adalah seluas 3 juta hektar. Penurunan
Peningkatan luasan lamun dunia rata-rata sebesar 20-50 per tahun. Apabila diasumsikan bahwa selama kurun waktu 1994 sampai 2018, laju pertumbuhan dan laju penurunan luasan lamun adalah konstan, maka potensi luasan lamun Indonesia adalah 832.000 hektar sampai 1,8 juta hektar. Nilai ini memiliki bias yang tinggi karena perhitungan potensi lebih banyak berdasarkan asumsi-asumsi. Perhitungan luasan lamun dilakukan dengan berbagai cara, yaitu survei langsung ke lokasi monitoring kondisi lamun. Tim peneliti dari Laboratorium Remote Sensing P20 LIPI melakukan ground truth. Sumber data yang digunakan adalah Citra, Landsat 8OLI, Spot 5, Sentinel-2, mengumpulkan data luasan lamun dari hasil-hasil penelitian di berbagai lokasi di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai instansi seperti Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan The Nature Conservancy. Hasil analisis menunjukkan bahwa luasan lamun Indonesia adalah 293.464 hektar. Dibandingkan dengan luasan lamun tahun 2017, terjadi peningkatan luasan sebesar 142.771 hektar. Hal ini terjadi karena terdapat penambahan data dari P2O LIPI, Badan Informasi Geospasial, dan The Nature Conservation. Nilai tersebut baru menggambarkan 16% sampai 35% luas lamun Indonesia dari potensi luasan yang ada. Yang kedua, kondisi lamun. Penghitungan kondisi lamun dilakukan dengan menggunakan sumber data yang berasal dari monitoring kondisi lamun yang dilakukan oleh P2O LIPI melalui proyek Core Map CTI. Secara umum, persentase tutupan lamun di Indonesia yang dihitung dari 110 stasiun pengamatan adalah 42.239. Apabila nilai ini tersebut digolongkan mengikuti Kepmen LH 200 tahun 2004, maka status padang lamun di Indonesia termasuk dalam kondisi kurang sehat. Gambar tersebut memperlihatkan fluktuasi kondisi lamun selama kurun waktu 2015 sampai 2017. Di sini 2017 adalah 42,23, 2016 37,58, 2015 46. Menurut di Zafri 2018 halaman 25. Yang ketiga ada sebaran spesies lamun. Untuk melihat sebaran spesies lamun digunakan data dan informasi yang merupakan hasil-hasil penelitian dari berbagai institusi, universitas, LSM, dan sebagainya. Secara umum, Enhalus acoroides dan Thalassia emplisi adalah spesies jenis lamun yang ditemukan di perairan Indonesia. Informasi yang dikumpulkan dari 366 lokasi, diketahui bahwa Thalassia emplisi memiliki sebaran yang lebih luas. Thalassia emplisi dijumpai di 310 lokasi, sementara Enhalus acoroides dijumpai di 301 lokasi. Jafri 2018 halaman 25. Selanjutnya, ini adalah peta status padang lamun Indonesia tahun 2018. Di sini, yang berwarna merah muda adalah tutupan 2016 dan yang berwarna biru adalah tutupan 2017. Lingkaran berwarna hijau menunjukkan kondisinya sehat dan lingkaran berwarna kuning menunjukkan kurang sehat. Kemudian yang berwarna merah menunjukkan miskinnya lamun dan yang berwarna hijau tua di sini adalah padang lamun. Menurut Jafri 2018 halaman 26. Di sini
ada sebaran spesies lamun di 366 lokasi disesuaikan dengan hasil analisis terkini, yaitu ada Halophila decipiens dengan jumlahnya 5, kemudian ada Halophila spinulosa 5, Halophila minor 23, Thalassodendron ciliatum 33, Halodule pinifolia ada 102, kemudian ada Cimodece semulata 149, ada Syringodium issotifolium ada 185, kemudian ada Halodolu uninervis ada 187, Halophila ovalis 223, Cimodece rotunadata ada 223, kemudian N. halus acoroides 301, Thalassia emprisi 310. Menurut Jafri 2018 halaman 25.